Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmina Zahra Nadarmawan dengan NIM 3411201092 dari kelas DSEC. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal mata kuliah metodologi penelitian yang berjudul Prediksi Pola Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Kota Bandung menggunakan metode Support Vector Regression atau SVR dengan kernel polinomial dengan dosen pengampu yaitu Bapak Fajri Rahmat Umbara, STMT. Yang pertama adalah latar belakang. Kekerasan seksual merupakan setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan atau gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Kekerasan seksual adalah tindakan kejahatan yang melibatkan eksploitasi seksual terhadap orang lain tanpa persetujuan mereka. Maka dari itu, dari permasalahan di atas, penelitian ini akan menggunakan metode support vector regression dengan kernel polinomial untuk memprediksi pola kekerasan seksual dengan mengurangi permasalahan non-linear dari variabel yang digunakan untuk mencapai akurasi dan tingkat kecocokan yang baik. Namun, terdapat kelemahan dalam penggunaan metode SPR ini, yaitu dalam penentuan parameter yang optimal dan permasalahan variabel non-linear sehingga dapat dilakukan penggabungan metode SPR dengan kernel polinomial untuk menyelesaikan masalah non-linear dan grid search optimization untuk menentukan parameter model yang terbaik. Yang kedua ada rumusan masalah. Untuk rumusan masalah di sini yaitu ada 3. Yang pertama, bagaimana tingkat akurasi dalam memprediksi pola kekerasan seksual terhadap perempuan menggunakan metode support vector regression atau SPR. Yang kedua, bagaimana menentukan parameter terbaik dan menyelesaikan masalah non-linear pada SPR dengan kernel polinomial menggunakan grid search optimization. Yang ketiga, bagaimana hasil evaluasi pengujian RMSI dan koefisien determinasi terhadap variabel terkait. Selanjutnya ada batasan masalah. Untuk batasan masalah di sini itu ada 2. Yang pertama, penelitian ini hanya berfokus pada prediksi pola kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan di Kota Bandung, tidak melakukan prediksi pelaku, cara penanganan, ataupun solusi untuk mengurangi kekerasan seksual. Yang kedua, penelitian ini hanya menggunakan data sekunder dari perempuan di Kota Bandung yang mengalami kekerasan seksual yang dievaluasi menggunakan metode support vector regression dengan kernel polinomial sebagai alat prediksi. Lalu untuk menentukan parameter terbaiknya itu menggunakan grid search optimization dan hasil akhirnya akan diuji keakuratan dan kecocokannya menggunakan pengujian RMSI dan koefisien determinasi. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini ada 3. Yang pertama, mengukur tingkat akurasi dalam memprediksi pola kekerasan seksual pada perempuan menggunakan support vector regression atau SVR. Kedua, menentukan parameter terbaik dan menyelesaikan masalah non-linear pada SVR dengan kernel polinomial menggunakan grid search optimization. 3. Menggunakan teknik evaluasi pengujian RMSI dan koefisien determinasi untuk mengevaluasi variabel terkait. Lalu terdapat luaran dan manfaat. Dalam penelitian ini, luaran yang didapatkan itu hasil dari prediksi pola kekerasan seksual tersebut menggunakan metode SPR dengan kernel polinomial. Lalu menentukan parameter terbaiknya menggunakan grid search optimization, evaluasi keakuratan menggunakan pengujian RMSI, dan evaluasi kecocokan dengan koefisien determinasi. Untuk manfaatnya sendiri itu apabila tingkat akurasi dari hasil evaluasi yang didapatkan baik, maka dapat membantu untuk memahami pola kekerasan seksual terhadap perempuan di Kota Bandung, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah kekerasan seksual dan pentingnya pencegahan dan penanganan kasus tersebut, serta menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya dengan menggunakan metode prediksi lainnya untuk meningkatkan akurasi dan efektivitas prediksi pola kekerasan seksual. Untuk tinjauan pustakanya, di sini terdapat beberapa tinjauan yang saya gunakan. Yang pertama itu mengenai kekerasan seksual, itu tindakan kekerasan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh kepuasan seksual. Lalu yang kedua yaitu data mining. Data mining di sini didefinisikan sebagai proses untuk mengumpulkan kumpulan data yang berisi pola dan relasi dengan menggali nilai yang akan dijadikan pengetahuan nantinya. Lalu ada normalisasi data. Normalisasi data adalah proses pengolahan data yang bertujuan untuk menstandarkan data agar berada pada jarak tertentu dan mempermudah perbandingan dan analisis data. Untuk normalisasi data di sini menggunakan metode min-max normalization dengan persamaan.
N sama dengan X min X dibagi max X dikurangi min X. Lalu selanjutnya itu ada support vector regression atau SVR. Itu digunakan pada kasus regresi yang dapat menanggulangi kasus nonlinear untuk memprediksi nilai numerik berdasarkan pola data yang ada dengan persamaan sebagai berikut. Selanjutnya itu ada kernel polinomial, itu kernel yang digunakan dalam kasus pemetaan vektor untuk kasus nonlinear. Biasanya terdiri dari parameternya itu cost dan degree dengan persamaan K XI dikali XJ sama dengan XI dikali XJ ditambah C, untuk C-nya itu cost-nya, dipangkatkan dengan D yaitu degree. Lalu ada grid search optimization, yaitu metode optimisasi yang digunakan dalam pembelajaran mesin untuk mencari kombinasi parameter terbaik yang menghasilkan performa model terbaik atau akan mendapatkan parameter model terbaik nantinya. Lalu untuk root mean square error atau RMSI itu mengukur tingkat akurasi dari data pada analisis regresi dengan persamaan yaitu akar dari sigma YI dikurangi Y dipangkatkan 2 dibagi N. Lalu terakhir ada koefisien determinasi, yaitu ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi seberapa baik model regresi cocok dengan data yang diamati, atau pengevaluasian kecocokan pada data yang pada model regresi yang digunakan dengan persamaan sebagai berikut. Selanjutnya terdapat metode penelitian yang diterapkan, itu alurnya yang pertama itu identifikasi masalah. Lalu yang kedua itu pengumpulan data. Data yang digunakan di sini merupakan data sekunder dari Badan Pusat Statistika Kota Bandung mengenai pola kekerasan seksual. Itu data yang digunakan itu rentang tahun 2015 sampai 2022. Lalu setelah dilakukan pengumpulan data itu akan dilakukan normalisasi data menggunakan metode min-max normalization. Lalu akan melakukan pembentukan dataset, yaitu data training dan data testing. Lalu untuk data trainingnya itu akan dilakukan pembentukan model data. Jika sudah, akan menentukan nilai parameter dengan grid search optimization untuk mendapatkan parameter terbaik. Lalu jika sudah mendapatkan parameter terbaik, akan dilakukan pengujian menggunakan SPA dengan kernel polinomial dan dilakukan evaluasi menggunakan RMSI untuk akurasinya dan koefisien determinasi untuk kecocokan modelnya. Lalu akan didapatkan hasil prediksinya. Selanjutnya di sini terdapat jadwal penelitian. Untuk bulan pertama minggu 1 dan 2 itu identifikasi masalah, minggu 3 dan 4-nya itu pengumpulan data. Bulan kedua, minggu 1 dan keduanya itu normalisasi data, minggu 3 dan 4-nya itu pembentukan dataset. Lalu bulan ketiga, minggu 1 dan 2-nya itu pembentukan model data, minggu 3 dan 4-nya itu penentuan nilai parameter dengan grid search optimization. Lalu bulan keempat, pada minggu 1 dan 2-nya itu pengujian menggunakan SPR dengan kernel polinomial, dan minggu 3 dan 4-nya itu evaluasi RMSI dan koefisien determinasi. Lalu berikut terdapat beberapa referensi yang saya gunakan untuk membuat proposal ini. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang salahnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.